It's not a game, it's a rich thing. Di atas proteksi, good. Kunci core-nya, ya, good. Bagus. Lihat ke bawah. Nah, bagus. Good. Napasnya, ya, tarik napas, buang. Nah, stop dulu. Nah, ketika turun, posisi siku turun di. Nah, ini harus lurus. Ya, nah, good. Bagus. Push. Nah, good. Push. Bagus. Bagus. Oke deh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Edi dalam channel Edi Yong. Kali ini di video saya saat ini saya akan membagikan tutorial untuk bagaimana cara cepat untuk dapat melakukan push up. Halo teman-teman, nama saya Diko Agri Saputra. Saya lahir di Pekanbaru 6 Agustus 1992. Nah, saya mengajar sekarang di salah satu gym Fitbit Pekanbaru dari tahun 2018. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke tips yang akan dibagikan oleh Bang Diko. Bagaimana cara push up dari 0 hingga meningkatkannya sampai batas kita, semampu kita, bisa kita untuk melakukan yang baik gitu. Nah, mungkin Abang Diko boleh jelaskan lah dari awalnya gimana. Jadi setelah dijelaskan nanti kita praktekkan Bang langsung. Kalau biasanya kalau kita pengen bisa push up itu kita mulai biasa dari full plank dulu. Nanti kalau kita full planknya udah kuat, skapulanya protraksi mana retraksi itu udah tahu, cara membukanya atau protraksi ya kita udah paham itu, kita full planknya udah kuat, kita bisa coba dari push up dari dinding dulu. Kadang kalau kami biasanya di gym ngajarnya pakai stepper itu kayak ada kotak, terus kita mulai dari kotak itu gitu. Dan langsung cobain langsung ke lantai dulu gitu. Jadi penasaran bagaimana langkah-langkahnya? Nah, tonton dan nikmati video ini. Check it out. Untuk memulai sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil dulu, jangan ego, kita ada step-stepnya. Nah, ini bakal saya ajarin step-step yang gimana kita bisa sampai bisa push up ya. Oke, yuk. Nah, ini step laptop scapular push up. Nah, contohnya posisinya ini. Nah, buka tangan selebar bahu. Nah, posisi lutut ini siku-siku. Ya, siku-siku. Ya. Nah, ini dagut. Jari-jarinya dibuka ya. Nah, cengkram lantai. Nah, oke. Mainin skapulanya. Nah, retraksi. Rotaksi. Nah, ini dia. Nah, posisi protraksi ini skapulanya dibuka ya. Nanti kita dikembangin nih bagian bahu ya, di bahu kita. Nah, jepit lagi retraksi. Nah, rotaksi. Nah, ini dilakuin sebanyak 8 repetisi sampai 12 repetisi, diulangin 3 set ya. Ulangin dia lagi. Nice, good. Good, bagus. Lagi. Good. Bagus, sambil seperti kita jepit ya, turun. Nah, jepit, good. Bagus. Nah, good. Lagi. Bagus. Mau napas di mana? Di atas, siap. Tarik napas, buang. Good. Tarik napas, buang. Oke, good. Bagus. Terasa? Oke. Nah, langkah kedua dari posisi laptop scapular push up tadi, kita diangkat posisi lututnya ya. Posisi lututnya diangkat. Nah, kalau tadi kan nempel nih ke lantai, sekarang nih diangkat. Nah, oke. Good. Ya, ini lagi. Good. Nah, bagus. Bagus. Dibuka lagi. Bagus. Nah, naik. Lurus sikunya. Nah, good. Naik. Napasnya. Bagus. Bagus.
juga sama. Untuk repetisinya bisa dilakuin 8 sampai 12 repetisi. Bisa diulangin sebanyak 3 set. Ya. Nah, jika sudah terlalu gampang, kita bisa masuk langkah ketiga, full plank hold. Ya, full plank, posisinya full plank. Nah, ini biasanya buat teman-teman banyak nih yang mereka full plank, pokoknya kadang naik. Nah, begini, ini kurang optimal. Nah, posisi bokong harus posisi pinggul harus muter ke dalam. Nah, muter ke dalam. Nah, ini kunci core-nya, ya. Angkat apanya, sabulanya. Nah, nih, tahan. Tahan ya, Di. Good. Bagus. Kunci core-nya, kunci core-nya. Good. Ini kunci core. Oke, good. Nah, ini gerakannya bisa dilakuin buat teman-teman bisa 30 detik sampai 1 menit lah. Kalau rasanya udah gampang, kita bisa masuk langkah keempat, progresnya lagi. Gimana, berasa? Keren-keren ya. Nah, dari posisi full plank tadi, kita masuk langkah keempat yaitu full plank apa tadi ya? Hold ya, hold ya. Tadi hold ya, full plank hold. Sekarang full plank scapular. Yang nah, posisi full plank tadi, skapulanya dimainin ya, dari posisi retraksi turun. Nah, rotaksi. Nah, bagus. Fit skapulanya. Angkat skapulanya. Ini tetap kunci ya, pinggulnya. Nah, kunci sini. Tanamin. Ya, nanti. Up. Ulangin. Go. Good. Good. Bagus nih. Bagus. Good. 2. 3 nafas samainin. Tarik, buang. Saburu. Bagus. 6, bagus. 7, bagus. Aman, bagus. 9, satu lagi. Nah, ini dia. Good. Gimana? Ngerasa? Iya. Enggak langsung main. Belajar basicnya dulu, kita harus pahami basic dulu biar push up-nya lebih good form ya. Nah, yang namanya push up ya, posisi skapular itu harus aktif. Nah, biar ototnya itu aktif semua ya. Ibarat contoh begini, kalau kita posisi push up ya, posisi push up begini. Nah, kalau kita nggak aktifin otot itu semuanya, semuanya ototnya harus aktif. Ototnya kunci, bagian skapulanya juga harus aktif. Jadi ototnya semua kerja. Nah, jadi kalau kita posisi yang nggak rotaksi, itu nggak kerja ototnya gitu. Jadi semuanya tuh aktif, dari core, dari skapularnya, tangannya aktif semua gitu. Lebih dapat ya, lebih good form lah ya. Juga posisi kepalanya juga lihat ke bawah ya, jangan lihat kadang-kadang kebanyakan teman-teman push up-nya ada yang lihatnya ke depan gitu, ke samping, lihat ke bawah. Incline push up. Nah, buat teman-teman di rumah bisa cobain nih lewat pakai meja ya, kursi atau di tangga juga bisa. Bisa dicontohin dulu. Yuk. Ini langkah kelimanya. Kalau full plank skapularnya sudah gampang ya. Oke. Ya. Aktifin. Core kunci ke dalam. Nah, itu dia. Skapularnya protraksi. Ketika turun ya, posisi skapular, retraksi, turun ke bawah, retraksi, nah, rotaksi, nah, itu dia. Napas di mana, Di? Buang di atas, good. Nah, itu dia, cakep, good, bagus. Nah, nih, good, bagus.
posisi teratas, skapularnya harus rotaksi, ya, cembungin. Jika di bawah, jepit skapulanya, ya. Yuk, mau napas nih. Bagus. Good. Good. Oke, sih. Good. Udah mulai ringan ya. Tapi biasanya kalau bisa ya, apapun yang kita lakuin untuk mencapai goalnya kita, mencapai goal push up-nya kita, biasakan kita catat sampai di mana progresnya kita, ya. Jangan kemarin aku cuma bisa sampai segini doang. Jangan pakai jangan cuma pakai ingat-ingat doang. Kalau bisa dicatat repnya berapa, hari ini aku bisa berapa. Nah, besok ke depan lagi apa yang mesti saya improve gitu. Dievaluasi lagi. Nah, itu dia. Ya, jadi biar ada motivasi kan, kemarin bisa sampai di sini. Minggu depan aku harus coba lebih diimprove lagi latihannya gitu. Nah, yang kelima, kita posisinya negatif push up. Sama kayak yang seperti tadi. Nah, ini posisi turunnya lebih lambat. Ya, turun slow, habis ke bawah, habis bawah. Nah, jatuhin badan ke bawah. Nah, bawa berdiri lagi. Ulangin lagi deh. Yap, negatif. Rotaksi dari atas. Nah, turun pelan-pelan. Pelan. Nah, itu dia. Good. Ulangin lagi deh, sekali lagi deh. Kunci korennya. Nah, posisi pinggul mutar ke dalam agar korennya ngunci. Oke, ya, main. Good. Nah, itu dia. Gimana deh? Capek ya? Oke, nah, itulah. Iya. Iya, dinikmatin sampai itu. Yang penting jangan nunggu motivasi dulu, aksi dulu. Ya, ini aksi. Oke, nah bicara tentang push up, tentu kita ada hubungannya dengan muscle. Nah, untuk menciptakan sebuah muscle yang kuat, setelah ibaratnya contohnya begini, kita latihan push up nih. Nah, di saat kita latihan push up itu, kita sama halnya dengan merusak jaringan otot yang kita latih pada saat push up. Nah, untuk jaringan otot itu cepat pemulihannya, ya. Ya, tentu kita harus didasari atas 3 hal. Apa itu? Nah, yang pertama, latihannya harus terstruktur, ya, terprogram. Tadi makanya saya bilang latihannya kalau bisa diprogram dan dicatat. Nah, yang kedua, tadi ada kita bahas tentang muscle, otot. Nah, untuk mencepat pemulihan itu, otot harus diberi nutrisi, ya. Contoh ibarat kita membangun rumah, ya. Kalau enggak kita kasih semen, gimana rumah itu bakal kuat. Sama halnya kita membangun otot. Kalau otot itu sudah dirusak, untuk mempercepat pemulihannya, tentu kita harus kasih dia makan. Apa makanannya? Nah, cukupi nutrisinya. Contoh, makan makanan yang tinggi nutrisi seperti protein apa? Bisa dari dada ayam, daging, tahu, tempe. Nah, itu bisa. Nah, angka 3, ya ini sering yang dilupain sama teman-teman. Biasanya mereka yang udah sering sangat fokus terhadap latihannya, mereka melupakan istirahat. Itu udah angka 3, istirahat. Istirahat juga termasuk program ya, istirahat juga termasuk dalam program latihan. Kalau kamu tidak memasukkan istirahat dalam program latihanmu, maka progresmu pada push up tadi akan lambat, ya. Karena di saat kita latihan, kita merusak otot. Jika tidak kita memasukkan waktu istirahat dalam program latihan itu, maka bukan sia-sia. Untuk mencapai, kan tadi kita ada langkah-langkahnya seperti push up kan. Itu kalau ototnya dirusak, kita nggak kasih istirahat, otomatis pemulihannya lama, ya. Latihannya nggak maksimal.
tetap maksimal, cuman untuk mencapai ke push up-nya itu lambat gitu. Iya, karena kenapa? Ya kekuatannya bisa jadi bakal stuck di situ-situ aja gitu kan. Nggak nambah, strength-nya nggak nambah gitu ya kan. Karena di saat kita istirahat, disitulah otot itu apa namanya, pemulihan makin kuat gitu. Bukan otot itu kuatnya bukan di saat kita latihan, pada saat kita istirahat. Sama halnya seperti saya nih, saya kan juga hobi nge-gym. Nah, di saat nge-gym saya main ngangkat dumbbell berat-berat, otomatis kan otot saya dirusak. Nah, kalau saya tidak memasukkan program istirahat di saat latihan tersebut, maka otot saya lama pemulihannya. Makanya sebelum memulai olahraga atau sebelum memulai contoh kayak kita pengen push up atau pengen pull up atau pengen olahraga bodybuilder gitu kan, kita harus laksanakan 3 hal ini. 1, latihan harus terstruktur. 2, cukupi kebutuhan nutrisimu. 3, masukkan istirahat dalam program latihanmu. Makasih banyak ya Bang untuk tips-tipsnya. Semoga tips-tips yang sudah dibagikan oleh Bang Diko itu bermanfaat buat kita semua yang menonton video ini. Mungkin dalam video ini kita hanya bahas sampai situ saja. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya dapat berkembang membagikan tips-tips lainnya yang menarik dalam dunia olahraga, khususnya latihan otot untuk bentuk otot tubuh kita atau menambah strength tubuh kita. Jadi, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman Anda yang Anda rasa butuh video ini ya. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.